Rahasia Terbesar Suamiku, episode bagian 7. Siapa orangnya, apakah maksudmu Wandi? Ujar Imah bertanya. Mary mengangguk kepalanya dengan tidak yakin. Sepertinya bukan dia, karena kemarin dia tidak diberi muka oleh manajer perusahaan Wicaksana. Ujar Imah sambil menggelengkan kepalanya. Terus siapa lagi kalau bukan Wandi? Kurasa orang yang bisa membantu kita untuk berbicara kepada pengusaha terkaya Balangan. Dia memiliki posisi yang cukup tinggi. Tapi kita tidak pernah mengenal orang yang seperti itu. Mary juga mulai curiga kepada Andre. Mereka berdua terdiam sesaat. Mereka tidak pernah berpikir Andre yang membantu mereka. Padahal Andre sudah menyinggung masalah itu tadi. Bagi mereka, Andre adalah orang yang tidak berguna, tentu tidak mungkin ada kaitan dengan pengusaha terkaya Balangan. Kalau harus dikaitkan hubungan mereka, tidak mungkin ada juga. Ya sudah, tidak perlu kita pikirkan itu lagi. Mari kita pergi untuk menandatangani surat perjanjian, ujar Mary. Dan kita tanya kepada manajer perusahaan Wicaksana siapakah orang itu. Saat itu Andre kembali ke ruang inap setelah selesai makan bubur ayam. Melihat wajah Imah yang begitu ceria, ia telah tahu bahwa pihak perusahaan Wicaksana telah menghubungi mereka. Jaga Nilia dengan baik. Kami pergi dulu untuk membahas pekerjaan dengan perusahaan Wicaksana. Suasana hati Imah sangat senang, bahkan nada bicaranya terdengar lebih baik dari sebelumnya. Andre mengangguk. Imah baru saja ingin pergi, terdengar telepon Mary berdering. Setelah mengangkat, ia langsung berkata, "Ibu, tunggu sebentar lagi. Wandi datang ke sini menjenguk Nilia. Ia telah tiba di rumah sakit," ujar Mary. Wandi dengan cepat membawa satu keranjang buah yang kecil masuk, yang berisi buah jeruk kecil. Anak kecil juga suka buah itu. Tatapan Wandi kepada Andre hari ini juga mulai berubah. Tidak seperti kemarin, begitu meremehkan Andre. Itu sama sekali tidak aneh. Karena sekretaris pribadi Wahyudi saja begitu hormat kepada Andre. Ia persis dengan Imah, berpikir bahwa identitas Andre mungkin saja tidak biasa. Tapi Wandi tidak berbicara, begitu pula dengan Andre. Ia tahu kalau Wandi bukan sengaja datang untuk menjenguk anaknya, jadi tidak perlu berterima kasih kepadanya. "Oh iya, Wandi, apakah kamu meminta bantuan ayahmu untuk membantu kami tentang kerja sama kami? Tadi manajer perusahaan Wicaksana menghubungi ibuku, memberitahu kami untuk membahas kerja sama dan ingin membeli produk ibuku." Mary tiba-tiba bertanya. Ia masih merasa bahwa Wandi lebih mungkin untuk membantu ibunya daripada Andre. Hah, Wandi terkejut dan ia sejenak, bagaimana mungkin ayahnya sehebat itu? Apalagi ayahnya mungkin saja mengomelinya karena dirinya meminta bantuan yang tidak masuk akal itu. "Aku sudah bilang kemarin manajer perusahaan Wicaksana tidak memberi muka kepada Wandi. Jadi pasti orang lain yang membantu kita," ujar Imah setelah melihat raut wajah Wandi yang terkejut. Mary juga mengangguk dan menatap kecewa kepada Wandi. "Tante Imah, manajer perusahaan Wicaksana telah menghubungimu. Gerakan ayahku cepat juga. Baru saja siang ini aku meminta bantuannya dan ia bilang akan mencari waktu untuk bertemu dengan manajer perusahaan Wicaksana. Kukira ia hanya bercanda denganku." Wandi ragu sesaat, kemudian mengakuinya. Ia juga tidak takut terbongkar. Kalaupun ia akan terbongkar lain kali, ia juga telah mendapatkan Mary saat itu, jadi tidak perlu dipeduli lagi. Hal yang terpenting adalah ia curiga perusahaan Wicaksana memang sudah ingin bekerja sama dengan Imah, jadi mereka menghubungi Imah hari ini. Kalau seperti ini, rahasia ini tidak akan terbongkar. Kebetulan Mary curiga ia yang melakukannya, ia sekaligus mengambil kesempatan ini, sehingga ia semakin cepat untuk mendapatkan Mary. "Astaga, ternyata kamu yang meminta bantuan ayahmu. Sungguh, terima kasih ya Wandi."
Mary menatap Wandi dengan senang. Ia bilang selain Wandi, juga tidak ada yang lain bisa membantu mereka. Wandi, terima kasih. Imah juga sangat senang, ia tidak menyangka ternyata Wandi yang membantunya. Andre menatap Wandi, tidak menyangka orang seperti Wandi itu begitu tidak tahu malu. Apakah kamu yakin ayahmu yang membantu ibu mertuaku? Andre tersenyum sambil menatap Wandi. Wandi tercengang, dia terlihat sangat panik. Bukan bantuan dari Wandi. Apakah kamu yang melakukannya? Apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu? Ujar Mary sambil menatap Andre dengan meremehkan. Tatapannya penuh dengan kebencian. Tidak usah peduli dia. Ayo kita pergi untuk menandatangani surat perjanjian itu. Imah juga menatap Andre dengan benci, dan membawa Imah dan Wandi pergi bersamanya. Andre tertawa dan menggelengkan kepalanya. Andre tidak peduli dengan masalah itu. Mau kepribadian Wandi baik atau buruk, tidak ada hubungannya dengannya. Ayah, mengapa tante dan nenek begitu galak kepadamu? Ujar Nilia memandang Andre dengan bingung. Andre tersenyum, harus bagaimana untuk menjawab pertanyaan Nilia itu. Ia tentu tidak boleh bilang karena mereka merasa ayahnya begitu tidak berguna. Di hadapan anaknya, ia harus memberikan sikap positif untuk anaknya. Jadi dia cuma bilang, mungkin mereka sedang tidak senang kepada ayah. Keesokan harinya, Wahyudi akhirnya menemukan sumsum yang cocok dengan Nilia. Pihak rumah sakit juga segera melaksanakan operasi kepada Nilia. Operasi berlangsung dengan lancar dan Nilia memulih dengan cepat, bahkan Murni terlalu senang hingga lupakan untuk menanyakan biaya operasi dan biaya pemindahan Nilia ke ruang inap VIP. 2 hari setelah Nilia keluar dari rumah sakit, Murni sengaja minta cuti kerja 2 hari untuk menemani anaknya. Sekarang Nilia juga telah berusia 3 tahun, bisa masuk taman kanak-kanak. Dan apakah kamu punya rencana selanjutnya? Ujar Murni bertanya kepada Andre, sebelum mereka tidur. Rencana apa? Andre sedang memikirkan masalah lain, tidak memperhatikan kepada ucapan Murni. Kamu berhutang begitu banyak uang, apakah kamu tidak ingin cepat mencari cara untuk mendapat uang dan segera membayar hutangmu? Murni bertanya sambil berkerut alis. Aku hanya berhutang kepada Ronald 100 juta. Aku akan segera membayarnya dalam 2 hari ini. Ujar Andre. Hah, lucu sekali kamu, Andre. Apakah maksudmu biaya ratusan juta Nilia yang lain? Kamu mau aku sendirian yang membayar hutangnya? Murni berbalik badan dan menatap Andre yang bersandar di bantal sambil merokok dengan santai. Ia juga tak pernah tahu bahwa kamu begitu tak bertanggung jawab. Apakah kamu masih lelaki yang aku cintai? Untuk apa kamu marah-marah? Sejak kapan aku menyuruhmu untuk membayar hutang itu? Biaya terakhir itu juga menggunakan uangku. Sekarang aku hanya menghutang 100 juta kepada Ronald. Ujar Andre. Uangmu? Dari mana kamu dapat uang? Biaya terakhir itu setidaknya ada 1 miliar lebih. Kamu kira aku bodoh? Ujar Murni dengan kesal. Sayang, aku beritahu kepadamu yang sebenarnya. Sebenarnya aku adalah keturunan orang kaya raya atau sekarang aku seorang miliarder. Andre mematikan rokoknya dan berbalik badan merangkul Murni. Ia bersiap memberitahu identitas sebenarnya dan segera membayar susah payah Murni beberapa tahun ini untuknya. Kamu pergi. Jangan sentuh aku. Tidak disangka Murni langsung marah besar dan mendorong Andre. Andre, kamu sungguh membuatku kecewa. Hanya tidak bekerja, kamu memikirkan alasan yang begitu aneh. Apakah kamu lelaki sejati? Aku bilang kepadamu malam ini. Aku tidak peduli kamu pergi kerja atau tidak. Kalau ada orang yang datang menagih hutang, aku akan segera minta kita bercerai. Murni langsung mengambil selimutnya dan turun dari ranjang. Ia benaran marah.
Waktu itu ia menikah karena cinta, meskipun usaha Andre gagal dan perasaan putus asa selama anaknya terbaring di rumah sakit, tapi ia hanya mengeluh kepada Andre. Tapi sekarang Andre mencari alasan yang begitu tak masuk akal demi tidak bekerja. Itu sungguh membuat ia kecewa kepada Andre. "Apa yang ingin kamu lakukan?" ujar Andre tak berdaya. "Kita tidur pisah." Murni mendengus dan langsung keluar kamar. Andre ingin tertawa setelah melihat Murni menutup pintu kamar dengan kencang. "Mengapa selalu tidak ada orang yang percaya saat aku mengatakan yang sebenarnya?" Next episode 8.